pagi Bu Riz. Selamat pagi Pak. Baiklah Bu Riz, hari ini saya akan melakukan observasi sebagai tugas guru penggerak. Kebetulan Ibu adalah yang menjadi observasi yang saya observasi pada pagi hari ini. Baik Ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran dalam kelas, terlebih dahulu kita melakukan percakapan pra-observasi di kelas. Apakah Ibu bersedia? Sedia Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini adalah tanggal 24 bulan 5 2020. Oke, nama guru adalah Ismahati. Oke, kemudian mata pelajarannya Bu, IPA SBDP. IPA dan SPDP. Sekolah swasta 1067. Kelas berapa Bu? Terima Pak. Waktu percakapan berapa? 35 menit Pak. Baik Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Ya Pak. Ibu bersedia Bu? Sedia Oke Bu, Pak. pertanyaan pertama, di dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan nanti kira-kira apa tujuan pembelajarannya Bu? Yang pertama Pak, Ya, siswa siswa mampu menyebutkan menyebutkan lagu air terjun dengan baik. lagu air terjun dengan baik. Ada lagi Bu? Ada yang kedua Pak, siswa mampu mengidentifikasi Identifikasi. berbagai tangga nada dengan benar. Benar. Ada lagi Bu? Ada Bu, ada Pak. Oke, yang ketiga, apa itu? Siswa mampu menjelaskan Mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. siklus air dengan baik. Yang terakhir Pak, Jadi, dapat siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan menjelaskan. siklus air dengan baik. Ada lagi Bu? Sudah Pak, 4 itu aja Pak. Oke, Bapak Ibu. Yang kedua, di dalam RPT akan asal ini, kira-kira Ibu ini fokus bagian mana? Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai ini kira-kira bagian mana? Yang pertama Pak, Ya, yaitu mengembangkan kemampuan siswa kemampuan siswa tentang siklus air siklus air, sehingga siswa memahami siswa memahami bagaimana menjaga ketersediaan air di muka bumi ini. dan air di muka bumi ini. Oke, ada lagi Bu? Ada satu lagi Pak, Oke, yaitu mengembangkan faktual dengan cara kembangkan faktual dengan cara mengamati siswa mengamati siswa yang memiliki keberagaman di keberagaman dan kemampuan. kemampuan. Ada lagi Bu? Sudah itu aja Pak. Oke, kita lanjut ya Bu. Ya, Pak. Oke, di dalam nanti Ibu mengajarkan di LPP, pastinya Ibu punya strategi dalam mengajar di dalam kelas. Kira-kira strategi yang akan Ibu persiapkan nanti apa Bu? Puasa duit, saya kan. Oke, baik Bu. Lanjut, strategi yang Ibu persiapkan kira-kira strategi apa Bu? Yang pertama Pak, kolaboratif. Oke, kolaboratif. Ada lagi Bu? Satu lagi Pak, demonstrasi. Demonstrasi. Oke, baik Bu. Setelah kita melakukan percakapan pra-observasi, nanti Ibu mengajar, saya berada di belakang. Paham Bu? Pak, Oke. Itu nanti setelah ini Bu ada lagi pasca observasi ya Bu. Oke. Cukup sekian Bu. Observasi dan kita akan pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Bu. Pagi Bu. Sehat? Sehat Bu. Siapa tadi yang sholat subuh? Siapa tadi yang sarapan?
kita mau belajar. Jadi sebelum belajar, Ibu cek dulu kehadirannya. Ada yang nggak datang? Ibu panggil dulu ya. Ibu cek dulu. Rian Mahendra, Hadir Bu. Al, Hadir Bu. Nurhayati, Hadir Bu. Reja, Dharma, Hadir Bu. Ajra, Hadir Bu. Azmi, Hadir Bu. Fatih, Hadir Bu. Cahra, Hadir Bu. Farid, Paija, Elsem, Indra, Inaya, Nurhayati, Hadir Bu. Santi, Hadir Bu. Cindy, Rafa, iya, Nurul Suhada, Divi, iya. Begitu hari semua. Hadir Bu. Ada yang nggak datang kan Bu? Hari semua. Hadir Bu. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari dulu Ibu suruh dulu Azmi memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah berdoa tadi kan Bu? Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita dulu menyanyikan lagu nasional, yaitu nyanyi lagu nasional, yaitu lagu apa tadi? Lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita sama-sama melakukan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo. 1, 2, 3, iya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, biasanya kita melakukan lagu PPK. Ya kan sudah sering kita lakukan kan Bu? Atau topu PPK. Ayo sekarang ayo sama-sama kita apa namanya? Tepu PPK. 1, 2, 3, ya. Tepu PPK. Efektivius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, bagus. Jadi marilah kita dulu buka bukunya dulu. Tema berapa kita ini? Tema adalah tanggal berapa hari ini nak? Iya, ayo tulis di bukunya dulu. Tanggal 20. Iya, bulan berapa? Iya, tahun? Ya, tulis nak tulis. Hari apa? Hari? Ya, tulis tulis. Tulis di bukunya. Tema. Iya, tema adalah. Iya, apa nih tema adalah apa di situ? Lingkungan sahabat kita. Ya, tulis. Lingkungan. Tulis nak tulis. Subtema 1. Manusia dan lingkungan.
Pembelajaran 1. Sudah Bu, tulis. Nah, sebelum masuk kita kemari ditanya dulu pelajaran yang lalu yaitu mengenai air. Mengenai apa Bu? Air. Banyak manfaat air bagi kita semua. Ada bagi manusia, ada bagi hewan, dan ada bagi tumbuhan. Iya kan? Apa saja tadi Nak manfaatnya bagi manusia, bagi hewan, dan bagi tumbuhan. Maka air ini Bu sangat perlu bagi kita semua. Kalau nggak ada air mungkin kita bisa mati. Kalau nggak ada air kita bisa mati. Kenapa? Kalau nggak makan kita bisa nggak mati. Kenapa? Karena dalam tubuh kita ini air paling banyak. Nah, kalau kita lapar, minumlah air. Kenyang apa enggak? Kenyang. Kalau begitu apalah manfaat air bagi kita, bagi manusia dulu. Ayo, siapa yang bisa? Manfaat air bagi manusia atau fungsinya apa nak? Untuk apa? Untuk mandi. Apa lagi? Minum, bagus. Iya. Apa lagi? Cuci motor. Cuci motor, bagus. Ada yang lain? Bikin es batu. Boleh, bagus. Untuk tumbuhan apa fungsinya nak? Untuk supaya untuk tanamannya. Baru untuk hewan mandi. Apa lagi? Minum. Ada hewan yang mau mandi? Apa contohnya? Kucing. Kucing. Apa lagi? Siapa yang punya kucing di rumah? Berapa kali satu hari dimandikan kucing? Satu hari? Satu kali dimandikan. Jadi kalau kamu mandi di rumah satu hari berapa kali? Dua kali. Kalau begitu lebih bersih manusia daripada hewan. Kenapa? Kalau kita nggak dimandikan, kenapa? Kamu udah kelas 5, maka nggak perlukan lagi dimandikan. Hewan tumbuh nggak perlu dimandikan kalau dia sudah biasa kita mandikan di rumah. Siapa lagi yang punya binatang selain kucing? Ada ayam. Ayam kau mandikan? Enggak. Ada kambing. Ada kambing di rumah? Enggak ada. Siapa yang punya lembu? Mandi lembunya di rumah nak? Enggak. Jadi ada binatang yang bisa dimandikan dengan air. Ada yang tak mandi dia. Iya kan? Nah, sebelum itu mari kita melakukan lagu air terjun. Udah pernah dengar nak? Iya. Masih hafal kan? Iya, ibu putar dulu, baru nanti sesudah ibu putar, mari kita lakukan bersama-sama. Dengarkan. Ini harus didengarkan, simak bagus-bagus. Nanti ada yang mewakili ke depan menyanyikan lagunya. Dengarkan di mana tinggi rendahnya nadanya. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Dengarkan dulu, baru nanti kita nyanyikan ya nak. Dengarkan dulu. Temukan para spesialis sedia di Grandma. Oh gitu pakai yang aja. Ini yang paling kecil ini. Oh. Iya. Dari arah luar
Pernah mandi air terjun? Iya. Pernah air terjun? Pernah. Dari mana itu mengalir air terjun itu? Dari pegunungan ke bawah. Iya. Dari nyanyi tadi apa yang bisa lo ambil manfaat dari situ? Saya ini air terjun gini-gini gitu. Yang pernah ngapain Ajin di sana? Waktu mandi air terjun. Di mana pernah Ajin? Di London. Iya, ngapain Ajin di sini? Oh, berenang. Apa ada di situ sekarang? Ada manfaatnya bagi Ajin? Apa manfaatnya? Oh, menyenangkan, bagus. Siapa lagi? Yang pernah mandi air terjun? Siapa lagi nak? Siapa tadi yang tunjuk tangan? Menyenangkan keterima air terjun. Ya betul, bisa mandi ya kan? Nah, itu manfaat. Siapa lagi? Baik, siapa nak? Air terjun. Di mana? Di London. Di mana kira-kira pemandu air terjun itu? Segar. Apa yang mengalir dari atas ke bawah? Air. Ada manfaatnya bagi Paija? Ada Bu, Apa? Segar aja. bisa badan untuk bersih. Oh, bisa badan untuk bersih, yaitu untuk mandi. Iya, ada yang lain? Ada yang lain lagi? Ada yang lain? Hanya 2 aja yang pernah ke air terjun. Iya. Yang lain ke sungai nggak pernah. Ke sungai siapa yang pernah? Siapa mandi ke sungai yang pernah nak? Nggak pernah ini mandi ke sungai? Udah? Nggak pernah? Oh, nggak pernah. Jadi mandi apa? Nggak pernah mandi sungai? Pergi jalan-jalan pun nggak pernah mandi? Jadi apa? Kemana lah perginya? Ke Danau Toba pernah? Apa di situ ditengokmu? Danau. Danau itu isinya apa? Air. Pernah kau ke situ terjun? Enggak pernah, hanya nengok aja kan? Pernah dipegang airnya? Pernah? Dingin apa panas? Dingin. Ada manfaatnya bagimu? Apa manfaatnya Danau Toba itu airnya? Hah? Oh, pemandangan indah ya bagus. Jadi aja yang menjawab. Yang lain? Tidak ada. Kau Ajra? Pernah mandi di mana nak? Di kolam? Pernah mandi di kolam? Di kolam itu ada apa? Ada air kan? Untuk apa itu? Oh, bersih badannya? Iya. Siapa lagi? Yang lain? Saya Bu, di sini begitu. Saya Bu pernah mandi di sumur, terjun, habis di bak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada yang mandi pernah di bak, ada Bu. Sebelum dicuci kamar mandi, aku mandi di kamar mandi Bu. Nggak apa-apa. Siapa yang pernah begitu? Ada yang pernah mandi di bak? Mandi di sumur aja yang pernah ya nak? Iya. Ya, kamu pernah mandi? Pernah kan Bu? Pernah kan? Pernah. Di danau pun nggak pernah mandi? Pernah. Di sungai pernah mandi? Di sumur pernah mandi? Pernah. Pernah Bu, saya Bu, begitu. Di kolam Bu, gitu. Jangan diam aja. Di laut siapa pernah mandi? Mau di laut tak pernah Bu, kenapa? Laut airnya asin, tak pernah mandi di laut. Tak pernah Bu, saya jalan-jalan ke Danau Toba, ada danaunya, iya kan? Kalau pernah air hujan, pernah mandi air hujan? Pernah mandi air hujan? Ya, dari mana lah air hujan itu? Dari langit. Terjadinya hujan itu dari mana? Pertama dari mana dia? Awan. Pertama awan dia bikin awan, matahari, ya kan? Mula-mula matahari, baru apa lagi? Apa lagi setelah matahari? Awan. Ya, awan. Ini awan. Terus sungai. Sungainya di mana dia? Di bawah. Kita cek
panasnya, iya kan? Karena panas hari makanya matahari itu mengapa namanya? Mengapa? Air sungai atau air laut, maka karena panasnya maka matahari ini menyisap air yang ada di air sungai baru menjadi apa? Gumpalan awan Bu. Gumpalan tengoklah kalau mau hujan dia kan panas. Terus itu nanti ada gumpalan dia awan, ada hitam-hitamnya iya kan? Nah, ada hitam-hitamnya, lama-lama dia karena barulah turun air hujan. Ini dia. Karena gumpalan awan itu Bu, maka terjadi dia hujan. Itulah tahu mandi hujan. Ya kan, Rehan? Iya, pernah mandi hujan? Jangan hujan dari langit, bukan. Hujan itu terjadinya karena panasnya matahari. Maka dia prosesnya maka matahari ini menyisap air, maka membentuk gumpalan awan. Sesudah menjadi gumpalan pecahlah dia, maka terjadi hujan. Itulah namanya siklus air. Siklus air itu terjadi karena pertama, ini dia siklus air. Tulisan A, siklus air terjadi pertama terjadi titik 2, 1, tulisnya karena penguapan. Itulah tadi. Penguapan. Baru yang kedua pengendapan. Tulisan tulis. Ketiga pengembunan. Penguapan itu disebut dengan evaporasi. Ya, dipelajari ya kan? Evaporasi. Kalau dia pengendapan apa nak? Pengendapan apa? Hah? Presipitasi. Apa nak? Presipitasi. Pengembunan apa? Kondensasi. Apa? Kondensasi. Ya, tadi siklus itu pertama ada 3. Siklus itu terjadi ada 3. Pertama penguapan. Penguapan itu dikatakan dengan evaporasi. Kalau pengendapan, kalau pengembunan, ya itulah dia. Maka perhatikan dulu Pak tema 8-nya bukunya. Pengembunan tadi skema proses siklus air berikut. Air laut, sungai dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Sedangkan dia pengendapan disebut dengan presipitasi. Perhatikan bukunya nak. Karena suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Itulah dia hujan. Titik-titik air itu membentuk awan. Itu yang tadi sudah Ibu terangkan tadi. Maka proses ini disebut dengan kondensasi. Kondensasi tadi apa? Pengembunan. Iya, pengembunan. Tadi apa dia yang dikatakan dengan penguapan? Penguapan apa tadi? Iya, pengendapan? Pengembunan? Maka itulah yang dikatakan dengan siklus
Air. Pertama air laut, sungai dan danau itu menguap kenapa? Karena panasnya matahari. Maka penguapan ini disebut dengan evaporasi. Jadi air laut atau air sungai atau danau itu akibat panasnya sinar matahari, inilah dia tadi. Itulah yang dikatakan dengan penguapan. Baru pengendapan apa tadi? Pengendapan. Ayo ulangi. Vegetasi itu tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dan permukaan bumi naik dan berkumpul, itu tadi. Berkumpul di udara. Lama kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut dengan presipitasi, yaitu pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Itulah dia terjadinya hujan. Sudah Ibu terangkan tadi dari mulailah apa manfaatnya air dan manusia, apa manfaatnya dengan hewan, dan apa manfaatnya dengan tumbuhan. Bisa kita simpulkan bahwa air itu perlu bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi itu bisa kita simpulkan bahwa air itu apa? Sangat perlu bagi kita semua yang ada di bumi. Kalau nggak ada air, kita bisa mati. Ya, kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini banyak terkandung air, yaitu sekitar 90% itu air dalam tubuh kita ini. Jadi kalau kita pun sakit, maka kata dokter banyak minum, iya kan? Kalau pernah sakit kan, maka suruh dokter banyak minum. Kenapa? Kalau nanti zat air kita dalam tubuh kita ini habis, maka kita bisa meninggal. Maka walaupun sehat kita Bu, harus kita minum satu hari harus ada 2,5 liter. Ada 2,5 liter. Kalau banyak kita minum, maka kita jarang sakit. Gimana 2,5 liter? Kita minum sering tiba kemarin kan Bu? Nah itu kita begini, tiap hari minum, jarang sakit. Kenapa? Manfaat air itu sangat perlu bagi kita. Jadi sudah Ibu terangkan, mari kita dulu kerja kelompok, kita bentuk satu kelompok 4 orang. Sudah tadi kan? Sudah dikerjakan kan Bu? Sudah. Yang kelompok ini sudah? Sudah. Nanti ini udah Bu? Oh ini dua ya? Ada kerja kelompoknya? Ya bagus. Ya. Nah. Ya. Udah? Udah Bu? Udah kerja kelompoknya sudah siap? Ya. Nanti kita lanjutkan karena ini waktu sudah habis. Besok hasil kelompoknya itu setiap kelompok mewakili satu, membacakan di depan kelas. Iya kan Bu? Iya, sudah sampai situ dulu. Jadi yang kerja kelompok itu besok dibacakan setiap kelompok di depan mana? Di depan kelas. Sudah sampai situ dulu. Ayo anak-anak kami simpan bukunya.
Dan saja alat-alat tulis dimasukkan ke kelas dan kita pulang. Ya. Sebelum pulang kita akan menyanyikan lagu daerah dulu. Hampa-hampa bisa Ibu. 1, 2, 3, ya. Ya, siapkan. Sudah siap, bro. Pada ibu guru kita, hormat, bro. Sini aja. Pulang ke sini. Ini ya, Indra. Oke, baik Bu Risma, Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik Bu, izinkan saya menyampaikan hasil daripada observasi yang Ibu lakukan mengajar yang kemarin. Apakah Ibu sudah bersedia? Sedia, Pak. Oke, baik Bu. Semalam kemarin itu Ibu mengajar di kelas dan saya berfokus ke situ kepada ada 3 poin yang ingin saya lihat di situ. Nah, yang pertama apakah di situ sudah ada investasi, kemudian apakah ada sudah PSD, kemudian apakah sudah ada lagi terdapat dalam itu juga positif. Alhamdulillah setelah saya melihat di situ poin-poin itu ada beberapa poin yang sudah diterapkan di dalam kelas. Salah satunya yaitu budaya positif. Saya lihat di situ mengajar Ibu gunakan budaya positif. Kemudian di situ juga Ibu sudah menjalankan KSK. Dan satu lagi di situ ada diferensiasi. Nah, ini yang belum saya juga saya gunakan dalam proses ini. Nah, satu lagi di situ saya lihat ketika Ibu mengajar di situ saya lihat keaktifan siswa itu kurang. Kemudian setelah di situ saya lihat Ibu kurangnya malah menyampaikan materi. Ya, di situ Ibu hanya ceramah dan menonton. Oke, baik Bu. Setelah saya simpan di kelas, kira-kira menurut Ibu apalah yang harus Ibu lakukan? Pak, saya ingin memperbaiki cara pembelajaran saya di kelas, Pak. Ibu ingin memperbaiki cara Pembelajaran saya di kelas. pembelajaran. Baik Bu, menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari bulan kita hari ini? Saya harapkan, Pak, saya ingat kembali bahwa murid-murid saya ini kurang antusias, Pak, menerima pembelajaran. Sepertinya sedikit membosankan. Itu terlalu monoton mungkin saya, Pak. Lalu dominan untuk berbicara. Nah, terus yang selanjutnya
mungkin saya kurang memberi kesempatan buat murid-murid untuk berbicara. Atau kurang kurang aktif. Begitulah Pak. Oke, baik Bu. Jadi Bu, hal apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk diperbaiki itu semua? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan Pak pembelajaran yang asik Pak, yang asik dan tidak monoton dan tidak membosankan. Menurut Ibu, kalau Ibu seperti itu, apalah yang cocok Ibu berikan kepada mereka sehingga tidak terjadi lagi hal seperti itu? Pembelajaran seperti apa? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid Pak. Dan murid itu diminta aktif dalam pembelajaran. Dan kemudian adanya esbrenki atau gemas supaya pembelajaran itu lebih menarik. Gitu loh Pak. Adanya seperti itu. Oke, bagus Bu. Baik, kalau boleh tahu Bu, di dalam Ibu melakukan proses mengajar gitu, apa saja kira-kira sumber belajar yang digunakan? Yang saya gunakan sumber pembelajaran itu Pak, untuk pembelajaran di situ saya seperti video dari YouTube, lalu internet, dan juga menggunakan aplikasi yang sedang seperti sekarang juga seperti TikTok, media sosial. Ibu sudah melakukan itu di dalam pembelajaran ini. Baik Bu, kalau boleh tahu selama ini Ibu mengajar itu menggunakan sumber belajarnya apa Bu dalam kelas? Saya biasanya Pak menggunakan sumber belajar itu buku dari perpustakaan saja lah Pak. Oh, biasanya buku teks ya? Iya, buku teks dari perpustakaan saja yang saya gunakan Pak. Oke, baik Bu. Kira-kira yang selain yang disebutkan tadi, adakah sumber belajar yang lain selain buku teks yang dari perpustakaan? Ada kira-kira? Saya pikir Pak, apa namanya itu Pak, banyak ya Pak sumber belajar yang digunakan. Seperti apa Pak yang di HP itu Pak namanya media sosial itu kan Pak, ada TikTok. Iya, yang ada TikTok. Terus itu Pak ada YouTube, apa namanya YouTube, nengok video itu ya Pak. YouTube. Videonya itu Pak. Baru itu Pak, baru kalau apa namanya itu kalau di laptop itu Pak, aplikasi ya, aplikasi itu yang apa namanya itu Pak, itu mungkin yang bisa digunakan ya Pak. Ada itu rasanya. Iya. Bagus. Sebetulnya yang Ibu sampaikan itu betul sekali. Dan saya yakin loh, apabila Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar selain dari buku teks itu, saya yakin pasti akan membuat murid-murid Ibu lebih bersemangat dari kelas, dan mereka pasti akan lebih antusias mengikuti pelajaran dari Ibu. Jadi gini Bu, sekarang apalah rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin gini Pak. Yang pertama mungkin merencanakan pembelajaran itu Pak yang lebih mengasihkan, yang lebih mengasihkan,
Dan sumber belajar itu tadi dari mana Pak tadi? YouTube, terus TikTok, Belajar. aplikasi belajar, dan tidak memberikan banyak tugas ke anak-anak. Hanya tanpa baru istilahnya melaksanakan pembelajaran itu pembelajaran apa namanya? Referensi, ya Pak. Iya. Referensi. Baru apa namanya lagi tuh Pak? Sesuai diberi tugas sesuai dengan mungkin bakat anak-anak. Iya kan, seperti anak-anak itu bakatnya apa sepertinya Pak? Misalnya ada yang hobinya menari, ada yang hobinya olahraga, sehingga murid-murid tersebut Pak senang melaksanakannya. Jadi seperti apa lagi ada lagi tuh Pak? Misalnya apa namanya itu? Drama-drama, mungkin itulah Pak. Baru bikin lagu-lagu, puisi, apa lagi yang nampak baru sih namanya Pak? Pantun, mungkin itulah Pak. Iya, bagus sekali Bu rencana Ibu ini, betul yang Ibu sampaikan. Jadi ketika Ibu nanti melakukan hal itu, saya rasa murid itu lebih bersemangat lagi dalam kelas. Dan mudah-mudahan saya berdoakan Ibu supaya rencana Ibu ini membuahkan hasil. Baik Ibu, apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Kan rencana Ibu kan udah banyak gitu. Iya. Kira-kira apa komitmennya Ibu? Mungkin begini Pak, saya berkomitmen selalu membuat pembelajaran, rencana pembelajaran itu Pak. Membuat rencana pembelajaran itu yang menyenangkan, asik lah begitu Pak, yang akan di kelas. Baru sumber pelajarannya pun Pak, materinya dapat dijalankan, membuat murid-murid itu lebih bersemangat dan tak ada unsur paksaan. Ya Pak, tak ada unsur paksaan, jelas lah. Terus apa lagi? Atau memilih sumber sumber pembelajaran pada murid-murid saya. Wah, saya rencana ini sangat bagus sekali ya Bu. Saya mendukung rencana kamu akan melakukan komitmen Ibu sangat bagus, sangat luar biasa. Mudah-mudahan Bu semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Terima kasih Pak Fadil atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua dalam kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid Pak. Pak ya, amin. Terima kasih juga Bu Risma. Iya Pak.